في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. قالوا وما هادم اللذات يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الموت. الحديث والله ورسوله أعلم بمراده. Sadat al-masyayikh wa ulama'ana al-a'izza wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, para sesepuh, kasepuhan dan juga bini sepuh, terlebih khusus sahibil musibah keluarga besar almarhum Bapak Haji Tarmizi, dan juga seluruh jamaah muhallilin semua. Insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah muhallilin rahimakumullah, sudah setengah 9. Sampai jam berapa kita nih? 12. Oh, jam 12. Sampai jam 12. Siap Pak, siap? Saya enggak Pak. Insyaallah setengah jam boleh Pak ya? 15 menit boleh? Sudah 10 menit jadinya. Bapak jamaah rahimakumullah, dalam suasana duka tetap kita panjatkan kehadrat Allah rasa syukur. Sebab itu ucapan terbaik, sebab itu ungkapan terbaik atas karunia anugerah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di antaranya nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan. Semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang pandai dan pintar bersyukur. Amin ya rabbal. Sebab syukur itu adalah qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Ada dua. Orang yang syukur itu qaidun lil mawjud. Syukur adalah ikatan, pengikat bagi nikmat yang sudah ada. Sudah punya nikmat, diikat dengan syukur, enggak bakal lepas. Kemudian syukur itu saidun lil mafqud, pemburu bagi nikmat yang belum ada. Sudah ada nikmat, diikat dengan syukur, dicari yang belum ada, maka akan bertambah nikmat itu. Amin ya rabbal. Bapak dikasih sehat, alhamdulillah, ikat dengan syukur, bentuk lafadznya alhamdulillah. Sehat ikat dengan syukur, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Sehat ikat dengan syukur, yakin bahwa sehat anugerah dari Allah, tuh sehat berkah ditambahin oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Kita berdoa memohon kepada Allah nanti di yaumil mahsyar, di saat tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita, hatta para nabi tidak mampu menolong kita, para wali nggak mampu menolong kita, ulama nggak mampu menolong kita, tuh di dahsyatnya padang mahsyar, kecuali syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Bapak kita semua adalah ahli-ahli syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, sudah 5 menit, janjinya 10 menit ya. 5 menit lagi. Bapak jamaah rahimakumullah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka
takziah, berbelasungkawa, berdoa, mendoakan almarhum Bapak Ahmad Tarmidhi bin Bapak Saleh. Sudah malam ketiga hari ini ya, malam ketiganya. Semoga almarhum Bapak Ahmad Tarmidhi bin Bapak Saleh oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan di alam barzahnya. Amin ya rabbal. Dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yakin sampai sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada beliau di alam barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, mati itu semua sudah tahu. Sudah tahu mati belum? Ada yang sudah? Hebat, udah tahu mati, hidup lagi ya. Mati itu mufaraqatur ruh anil jasad, kata ulama begitu. Keluarnya ruh dari jasad namanya mati. Dan matinya dibagi dua, ada mati asghar, ada mati akbar. Bahasa kita ada mati kecil, ada mati besar. Yang udah ngalamin mati kecil siapa? Semuanya. Semua udah galau ngalamin mati kecil. Sebab ruh itu keluar dari jasad ketika kita tidur. Ruhnya keluar, maka kita tidur. Bedanya sama mati besar, kalau mati kecil ruhnya balik lagi. Kalau mati besar ruhnya nggak bisa balik. Jadi semua udah ngalamin mati kecil ya. Siap-siap mati besar. Siap? Oh siap. Ada yang belum siap? Ada? Mau siap belum siap, tetap kalau sudah waktunya tiba bakal terjadi menghadapi kita. Nggak bisa lari. Mau apa juara maraton, lari dari kematian nggak bakal mampu. Mau dia arsitek, bisa bikin beton puluhan lebarnya puluhan meter, nggak bisa sembunyi dari yang namanya utusan Allah, malaikat Israel. Tapi malaikat Israel lagi jauh sekarang. Kok sebelah mana kali ya? Nah Bapak jamaah rahimahumullah, itu namanya mati. Kita semua bakal mati. Dan semua nggak ada yang kita bawa, bener ya? Kecuali amal. Dan ternyata kita mati bukan bawa amal, diikuti amal. Beda antara bawa dan diikuti. Beda apa enggak? Bapak mau misalkan kemarin tuh lebaran liburan, mau main ke danau Ranau, kira-kira perlengkapan apa yang Bapak bawa? Apa semua seisi dapur dibawa? Enggak, dipilih, benar? Dipilih ya. Apa aja yang dipilih itu? Mungkin apa? Itu yang penting. Bukan dompetnya, isinya Pak. Juga kalau sekarang nggak perlu isi dompet, kartu Pak. Lebih canggih lagi. Dipilih tuh kalau dibawa, yang baik-baik kita bawa, yang nggak baik kita tinggal. Itu kalau dibawa. Dan ternyata mati nggak bawa amal, tapi diikuti amal. Yang baik ngikut, melok ya, pemelok pengikut. Melok jadi. Yang baik melok, yang tidak baik pun melok. Sekarang kembali ke kita, banyakkan mana yang bakal melo kita? Apa yang baiknya, apa yang tidak baiknya? Jawaban ada di hati masing-masing. Silahkan jawab sendiri. Sebab hanya kita dan Allah yang bisa mengukur ketaatan kita. Hanya kita dan Allah yang bisa mengukur kadar ibadah kita. Cuma kita. Kita bisa mengukur, oh saya orang soleh, oh saya rajin segala macam, berapa banyak ibadah kita. Kita yang bisa mengukur tuh. Maka tentu kita mau yang mengikuti kita itu banyaknya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, karena tidak ada yang kita bawa, semuanya mengikuti kita, termasuk teman-teman kita, itu nggak ada yang ikut kita. Karena manusia ini temennya itu 3. Temannya ada 3, kata ulama. Yang pertama, bahkan kata hadis baginda Nabi, teman manusia itu ada 3. Satu, ada teman manusia yang menemani dengan setia sampai dia meninggal. Sampai dia mati, udah berhenti temenannya, bekawannya selesai.
Satu. Yang kedua, ada kawan manusia, teman manusia yang menemani manusia hanya sampai pinggir kuburan, hanya sampai halaman kuburan. Tuh teman yang kedua. Yang ketiga, ada teman manusia yang setia menemani sampai nanti di alam barzah sana, terus sampai nanti alam mahsyar, terus sampai nanti alam mizan, terus sampai nanti alam siratal mustaqim, terus sampai nanti alam surga kalau ke surga, ya, terus menemani sampai alam neraka kalau ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau Bapak di sini semua saya yakin ahli surga semua. Enggak cukup amin Pak, ibadah. Amin, amin, surga, sholat enggak, puasa enggak. Insya Allah ya. Tapi optimisnya, pedenya sudah bagus. Yang penting pede dulu ya. Nah Bapak jamaah rahimahumullah, yang pertama teman manusia yang menemani hanya sampai meninggal. Apa itu? Maluka, kata baginda Nabi, harta kita. Apa yang kita sayang tuh harta kita, cuma sampai mati kita, enggak nemenin kita lagi. Contoh yang paling kecil tuh handphone ya. Nah, handphone itu HP yang kita sayang. Bangun tidur bukan cari bini sih, cari dulu. Ada yang begitu ada. Bahkan sampai kamar mandi pun bawa handphone, sholat aja bawa. Masya Allah. Itu harta tuh. Dan itu nggak akan nemenin kita terus hanya sampai sakaratul maut selesai, nggak dibawa, nggak boleh bahkan ya meninggal bawa benda-benda dunia. Sampai orang pasang gigi emas, kalau mati cabut dulu gigi emasnya, ya dicabut. Kalaupun tidak menyakiti, itu pun ada kira-kira, tidak menyakiti jenazah cabut. Kalau sampai udah tempel benar, kira-kira dicabut keluar darah, terluka, nggak apa-apa, itu uzur namanya. Nah Bapak jamaah rahimahumullah, tuh satu teman yang menemani kita hanya sampai sakaratul maut saja. Yang kedua, ada teman kita, teman setia sama kita yang nemenin kita dari mati sampai halaman kuburan. Apa itu? Ahluka, keluarga kita, anak kita, bini kita, teman akrab, teman ngopi, ya itu nemenin sampai halaman kuburan. Ada teman Pak, sahabat sejati namanya, saking akrabnya ngopi aja join, ya? Tahu join Pak? Segelas, berdua ya, gelasnya masih panas, kopinya udah habis. Karena begitu tuh, teman setia tuh, ya ngerokok aja sebatang berdua sih, ya. Sebatang berdua, Masya Allah, saking kentalnya, mancing bareng, kemana-mana bareng. Begitu meninggal kita, Pak, tanah dipadat-padatin sama dia. Bener nggak? Diinjek-injekin, ada lubang tuh, jangan sampai keluar ya. Dipadat-padatin, diinjek-injekin, bener. Tuh, teman begitu ada nggak? Nah, sampai ngomong, awas ya keluar lagi. Sampai begitu sih. Masya Allah, tuh teman, keluarga kita, anak-anak kita, cuma sampai halaman kuburan. Ya, bini kita balik lagi, benar. Apalagi bapak yang ditinggal bini, nangisnya sebelah mata, Pak. Yang mata sebelah nangis, sebelah lagi, yang mana gantinya? Nah, begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, anak kita, keluarga kita, tuh hanya nemenin sampai halaman kuburan. Udah rapi kuburan, tanah udah menggondok, di apa sama dia tuh, taburin bunga, pada pulang, benar. Dulu ngomongnya cinta sehidup semati, kenyataannya kita mati. Nah begitu kira-kira, balik lagi. Itu teman yang kedua. Ada teman yang ketiga, nih teman kita yang begini nih, amal takziah bakal nemenin, amal berjamaah bakal nemenin. Sampai kapan? Sampai nanti di alam barzah. Di alam barzah kita yakini dan wajib iman ada namanya pertanyaan munkar nakir, bakal ditanya semuanya dari kita, Pak. Dan hebatnya dalam Islam, kita punya Nabi itu luar biasa mulia. Pertanyaan-pertanyaan alam kubur dibocorkan dari sekarang, biar Bapak bersiap-siap untuk jawaban-jawabannya. Ada 6 pertanyaan munkar nakir, ya. Nanti siapa ya, hafalin yang di rumah, biar besok ketemu munkar nakir bisa jawab kita. Yang pertama ditanya oleh munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dijawab apa sama kita? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Ogan.
Ya, nanti jawabnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada 6 pertanyaan. Jawabannya juga ada 6. Pertama, man rabbuka. Yang kedua, ma dinuka. Apa agama kamu? Yang ketiga, man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Yang keempat, ma imamuka. Siapa imam kamu? Yang kelima, aina kiblatuka. Di mana kiblat kamu? Yang keenam, man ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Sudah siap jawabannya, Pak? Sudah punya semua jawabannya? Sudah punya ya? Pas itu kaget, tak tahu. Pas nyampe sono, repot. Dan ternyata ini jawaban yang 6 ada semua dalam sholat. Maka sholat itu amal yang pertama ditanya dan amal yang paling penting karena itu kunci jawaban. Ketika pertanyaan munkar dan nakir, Allahu Rabbi, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allahu Rabbi. Orang yang nggak biasa nyebut Allah nggak bakal bisa nyebut Allah di sana. Dan orang yang terbiasa menyebut Allah adalah orang yang mau mendirikan sholat. Ayo kita baca takbiratul ihram. Sehari semalam ada berapa kali? Takbiratul ihramnya rakaatnya 17. Kalau takbiratul ihramnya berarti 5 kali yang wajib. Takbiratul ihram itu takbir pertama, Allahu Akbar. Disebut takbiratul ihram karena takbir yang mengharamkan yang halal. Tadinya halal, setelah takbir jadi haram, nggak boleh. Contoh, minum boleh apa enggak? Minum boleh apa enggak? Halal apa enggak? Sebelum sholat halal apa enggak? Kalau sudah Allahu Akbar masih boleh minum? Masih boleh makan? Ngobrol boleh nggak? Udah nggak boleh. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yang melarang yang tadinya boleh. Kalau sudah sholat boleh ngobrol lagi, ngopi lagi, makan lagi, bebas. Tuh sehari semalam takbiratul ihram 5 kali kita nyebut Allahu Akbar. Belum takbir intiqolnya. Takbir intiqol itu takbir pindah. Maka kata ulama dihitung sehari semalam dalam sholat wajib kita baca takbir 68 kali. Tuh sehari semalam dari 5 kewajiban sholat 68 nyebut Allahu Akbar. Maka karena terbiasa sholat ini nanti di sana di alam barzah jawabnya gampang, Allahu Rabbi, gampang. Kemudian pertanyaan kedua, madinuka, apa agama kamu? Orang yang biasa sholat, terbiasa dengan sholat, gampang jawabnya, agama saya Islam. Sebab tidak ada agama di dunia ini yang memerintahkan umatnya atau pengikutnya untuk sholat. Benar nggak? Cuma agama Islam. Maka kita bisa jawab dengan mudah, Islam agamaku. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Dalam sholat kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihitung tuh, ada ulama yang rajin ngitung. Kita nyebut asma Muhammad, kita nyebut nama Muhammad dalam sholat yang wajib 5 waktu itu 25 kali. 25 kali kita sebut syahadatnya, berikut sholawatnya. Terbiasa nyebut nama Muhammad maka kenal dengan baginda Nabi Muhammad, insya. Maka ketika ditanya siapa nabi kamu, gampang kita jawab Nabi Muhammad, sudah terbiasa. Kemudian pertanyaan keberapa tuh? Keempat ya. Ditanya yang keempat, ma imamuka, siapa imam kamu? Gampang kita jawab karena terbiasa sholat. Ya kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah, wajib kita baca, benar. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, kalau isya, asar, juhur, baca tuh Al-Fatihah. Al-Quran bukan Al-Fatihah, Al-Quran. Rakaat yang lainnya dihitung oleh ulama tuh seharian dalam sholat 5 waktu kita baca Al-Quran sebanyak 28 kali. Maka ketika ditanya siapa imammu, gampang kita jawab Al-Quran imamku, Al-Quran kitabku. Gampang. Pertanyaan yang selanjutnya betul. Wama apa kiblat, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Orang yang sering sholat gampang bisa jawab, kiblat kita di mana? Di Ka'bah, bukan di barat. Di barat di mana? Kiblat kita Ka'bah. Jawab kita, walaupun kita belum pernah ke Ka'bah, terbiasa sholat, ngerti bahwa kiblat kita adalah
Ka'bah. Mudah-mudahan Bapak insya Allah semuanya yang belum haji bisa haji. Pak bisa haji. Ini nggak ada yang mau Pak, amin. 30 tahun nunggu. 30 tahun. 30 tahun nunggu kalau Allah mau punya pahala haji semua. Amin ya rabbal alamin ya. Yang penting daftar aja dulu, urusan berangkat mau urusan Allah. Disuruhnya menunaikan kewajiban, punya nisab, daftar haji. Nasibnya serahin ke Allah. Yang penting nisabnya ada, haji itu kewajiban kita. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, pertanyaan terakhir munkar nakir apa tadi? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang yang biasa ke masjid berjalan berjamaah, gampang jawabnya, saudaraku adalah muslimin muslimat. Gampang ya, karena terbiasa berjamaah di masjid. Itu berjamaah di masjid pahalanya mantep Pak. Sholat sendiri belum tentu diterimanya, masih abu-abu. Tapi kalau sholat berjamaah udah yakin diterima semua berkah berjamaah. Alhamdulillah. Imam gak khusyuk, makmumnya gak ada yang khusyuk, tapi ada satu orang di pojokan khusyuk, sholatnya sambil nangis. Khusyuk benar. Ditanya kenapa? Buntu. Khusyuk tapi berdoa manteng sama Allah. Cuma gara-gara satu orang khusyuk dan fadilah berjamaah, sholatnya semua diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, makmumnya nggak ada yang khusyuk satupun. Ya nggak ada yang khusyuk, baru takbir ingat kunci motor. Ada yang lagi sujud ingat dompet nggak dibawa. Dan segala macam pikiran kemana-mana. Makmum gak ada yang khusyuk, tapi imamnya masya Allah khusyuk. Cuma sendiri dia doang imam yang khusyuk. Berkah berjamaah tuh sholat semuanya diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, imamnya gak khusyuk, makmumnya gak ada yang khusyuk, diterima apa enggak? Berkah berjamaah, sofnya tuh, tahu sof ya? Tahu sop apa tahu? Sop kambing. Sop kambing. Nah, sop barisan tuh. Barisannya rapi, barisannya lurus, barisannya rapet. Nah, rapetnya bukan ukuran nempel, ukuran adat. Ukuran adat. Adat tuh artinya perkiraan kita udah rapet tuh kira-kira. Udah rapet nih. Jangan beneran rapet apalagi saling injak. Ada judulnya habis sholat berantem. Yang satu nginjak, yang satu nggak mau, yang satu latihan cimande ternyata. Repot tuh. Nah, berkah sofnya lurus, rapat. Berkah fadilah berjamaah, sholatnya semua keterima. Alhamdulillah. Makanya berjamaah Pak ya. Nah itu gampang kita jawab. Siapa saudara kamu? Muslimin muslimat adalah semua saudara saya. Nah jamaah rahimakumullah, itu teman kita yang nemenin kita setia sampai alam barzakh. Sholat kita, amal ibadah kita, anak istri balik, ya harta kita balik. Tapi bisa harta kita, anak dan keluarga kita itu bisa jadi teman setia kita di alam barzakh. Jika harta kita digunakan di jalan Allah, itu akan jadi pahala menemenin kita di alam barzakh sana. Ya, kita punya harta, punya uang, rajin sedekah segala macam, itu pahala sedekah yang bantu jawab munkar nakir nanti. Munkar nakir datang bala-bala. Wih, bala-bala ngapain nih? Mau ngapain? Mau nyiksa orang ini. Saya bala-bala dipakai sedekah sama orang ini. Alhamdulillah, harta kita bisa dibawa mati, bisa ikut kita mati jika harta itu digunakan di jalan Allah. Demikian juga anak kita, istri kita, apalagi anak ya. Ini banyak anaknya di sini. Abah Haji, oh itu ya fotonya banyak ya. Semoga jadi anak soleh-solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab ada dua hubungan yang tidak terputus oleh waktu, oleh masa. Yang pertama hubungan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tua itu nggak terputus Pak, nggak terputus oleh masa, nggak terputus oleh waktu, nggak terputus oleh alam dunia ke alam akhirat. Hubungan orang tua dan anak akan terus nyambung. Nih anaknya malam ini ikut berdoa, tuh bapaknya di sana dapat kesenangan dari Allah. Alhamdulillah. Demikian sama. Yang kedua hubungan antara guru dan muridnya tidak akan terputus oleh waktu, terpisah oleh masa, akan terus nyambung seterusnya. Bapak jamaah rahimakumullah, maka investasi yang terbesar bagi kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang mendoakan kita.
Sebab kalau anak tuh dengan bapaknya, nih hubungannya nggak putus sampai alam barzah. Bapak semua duduk di sini ngaji, pahalanya otomatis nyampe ke ibu bapak yang sudah meninggal. Nggak usah diniatin lagi khusus sonilaruhi, nggak usah. Bapak berbuat baik, pahalanya nyampe ke orang tua kita. Kagak percaya, tanya Pak. Ya, buktinya nyampe, nggak balik lagi kita baca Fatihah. Betul. Nyampe Pak. Kebaikan tuh nyampe. Kebaikan anak akan dirasakan oleh orang tua yang sudah meninggal. Pun sebaliknya. Sebaliknya. Anaknya nggak baik, dirasakan resahnya oleh orang tua di alam barzah sana, di alam kubur sana. Anaknya nggak soleh, dirasakan ketidaksolehannya oleh orang tuanya. Maka doa itu multidimensi, bisa menembus dimensi alam. Dari alam dunia ke alam barzah bisa tembus oleh yang namanya doa. Dan bukan hanya doa orang yang hidup saja. Ya, ada doa dari orang yang sudah meninggal. Ayatnya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh, ya Allah hidupkan aku sebentar saja. Aku pengen sedekah, pengen jadi orang soleh. Ada doa yang lain orang tua kepada anaknya jika anaknya soleh. Ya Allah, pertahankan kesolehan anakku hingga dia wafat nanti tetap jadi orang soleh. Jika anaknya salah, apa kata orang tua? Ya Allah, solehkan anakku, ampuni dosanya. Itu doa mereka. Ya Bapak jamaah rahimakumullah, maka ulama ngajarin halul amwat atau ahwalul amwat ke ahwalil ahya. Perilaku orang yang sudah meninggal itu sama perilakunya dengan orang yang masih hidup. Kita bisa sedih, mereka pun bisa sedih. Kita bisa senang, mereka pun bisa senang. Kita orang tua punya anak dikunjungi, dikirimi, senang nggak? Senang apa enggak? Mereka pun sama di alam barzah, dikirimi doa oleh anak-anaknya, dikunjungi makomnya, dikunjungi kuburnya, tentu akan senang dan bahagia. Cuman bedanya mereka nggak bisa jawab, kita nggak bisa dengar doa mereka. Maka ada anjuran dari baginda Nabi, ada salam yang nggak boleh dijawab. Pertama, salamnya kita ziarah kubur, nggak boleh dijawab. Yang kedua, salamnya orang sholat, nggak boleh dijawab itu. Ya, kalau salam penceramah jawab. Kalau orang sholat nggak usah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah. Atau salam di kuburan. Kita ziarah masuk dalam ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Nggak usah dijawab lagi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah jawab. Dengar nggak ahli kubur? Dengar, itu doa dan mereka berterima kasih luar biasa. Cuman bedanya jawaban mereka nggak kita dengar. Andaikan jawaban ahli kubur kita dengar, jadi nggak ziarahnya Bapak? Nah, lari, kabur. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, bahwa apapun yang kita miliki fasilitas dari Allah ini bisa jadi ladang kita, bisa jadi bekal kita, harta kita, keluarga kita. Jika dididik dengan baik, insya Allah akan menemani kita nanti di alam barzah lewat rahmat, kasih sayang, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak jamaah rahimakumullah, ada ungkapan dari ulama, semoga jadi pengingat kita semua. Matal mar'u kama asha alih. Seseorang pasti akan dimatikan Allah, pasti semuanya mati, dan seseorang dimatikan Allah dalam kebiasaan ketika dia hidup. Biasanya dia berbuat baik, matinya insya Allah dalam keadaan baik. Biasanya dia berbuat tidak baik, matinya pun dikhawatirkan tidak baik. Husnul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka kebiasaan baik kita, yuk kita pertahankan dengan harapan nanti ketika kita sampai waktunya kita sedang berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Terakhir kita berdoa khusus untuk almarhum Bapak Ahmad Tarmizi bin Bapak Muhammad Soleh. Semoga di alam sana beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari doa kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma talawnahu min kalamikal qadim wa ma sabbahnahu wa ma dzakkarnahu wa ma sallainahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighah wa rahmatan wasilah wa barakatan nazilatan syamilah, khususan li ruhi Bapak Ahmad Tarmidzi bin Bapak Muhammad Saleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al ruhahu fi mustaqarril a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin bi jiwari sayyidil mursalin. Allahumma adkhul fi qabrihi ar-rauha war raihan wal bisyarah wal masarrah war ridwana wal ghufran. Allahumma ya Allah askinhu fasihal jinani bi jiwarik ya Rahman ya Rahim wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan li jamil amwati min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa li jamil amwati min ahli hadhil qaryah wa li jamil amwati minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, untuk memberkahi takziah ini kita baca doa bareng-bareng. Ikuti doa yang saya baca Pak ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, makan. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.